Kode Sukses, Rahasia yang Tidak Ingin Diketahui. Bukan sekadar buku tentang kesuksesan. Ini adalah undangan untuk menyingkap lapisan-lapisan terdalam dari diri Anda, menggali kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan memahami bahwa perjalanan menuju puncak bukan hanya tentang keterampilan dan strategi, tetapi juga tentang menguasai permainan batin. Banyak orang mencari rahasia kesuksesan di luar diri mereka, pada strategi bisnis, metode produktivitas, atau jaringan yang luas. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa fondasi sejati keberhasilan terletak pada bagaimana kita berpikir, merespons tantangan, dan menulis ulang cerita yang kita percayai tentang diri sendiri. Buku ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan transformasi yang mendalam. Setiap bab dirancang untuk membuka perspektif baru, menantang batasan yang selama ini Anda yakini, dan membimbing Anda membangun pola pikir serta kebiasaan yang benar-benar mengantarkan pada keberhasilan yang berkelanjutan. Dari menguasai dialog batin hingga mengembangkan ketangguhan mental, dari menetapkan tujuan dengan strategi yang tajam hingga mengelola kecemasan performa, setiap konsep dalam buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta jalan yang telah terbukti membantu banyak individu mencapai potensi terbaik mereka. Namun ada satu hal yang harus Anda pahami sejak awal. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang hanya membaca dan memahami, tetapi milik mereka yang berani bertindak. Jika Anda siap untuk melampaui keterbatasan diri, merangkul ketidaknyamanan sebagai bagian dari pertumbuhan, dan menjalani kehidupan dengan fokus serta keteguhan hati, maka buku ini akan menjadi sahabat terbaik Anda dalam perjalanan itu. Rahasia kesuksesan bukanlah sesuatu yang disembunyikan dari Anda, tetapi sesuatu yang selama ini menunggu untuk ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Bab 1. Menguasai Permainan Batin. Kesuksesan sejati bukan sekadar tentang strategi, koneksi, atau keberuntungan. Semuanya bermula dari dalam diri. Jika pikiran Anda adalah medan perang, maka narasi batin Anda adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Sebelum dunia mengakui pencapaian Anda harus terlebih dahulu menaklukkan permainan batin. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan hanya bergantung pada kerja keras fisik atau peluang yang datang dari luar. Padahal, yang membedakan mereka yang berhasil dan yang gagal bukanlah sekadar keadaan eksternal, melainkan bagaimana mereka mengolah pikiran mereka sendiri. Sebuah langkah kecil, jika didorong oleh pola pikir yang benar, bisa membuka pintu menuju kehebatan. Sebaliknya, bahkan peluang terbesar pun bisa sia-sia jika dijalani dengan mental yang dipenuhi keraguan dan ketakutan. Bab ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan mendalam untuk memahami, mengendalikan, dan mengoptimalkan dialog internal Anda. Anda akan belajar mengenali suara-suara di kepala Anda. Apakah mereka mendukung atau justru menghambat? Anda akan menemukan cara mengubah pola pikir negatif menjadi fondasi yang kokoh untuk bertumbuh. Anda akan membangun keyakinan diri yang tak tergoyahkan, mengembangkan pola pikir bertumbuh, dan yang tak kalah penting, belajar merayakan setiap kemenangan kecil yang mendekatkan Anda pada impian besar. Inilah awal dari transformasi Anda. Saatnya menguasai permainan batin. Setiap orang memiliki dialog internal yang terus berbisik di kepala mereka. Suara ini bisa menjadi mentor yang bijak atau musuh dalam selimut. Ketika Anda menghadapi tantangan, apakah suara itu berkata, "Aku bisa menemukan solusinya," atau justru berbisik, "Aku tidak cukup baik untuk ini"? Narasi batin Anda terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan interpretasi atas masa lalu. Jika selama ini Anda dikelilingi oleh kritik dan keraguan, bukan hal aneh jika suara di kepala Anda cenderung meragukan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda terbiasa mendapatkan dorongan dan dukungan, narasi batin Anda akan lebih positif dan memberdayakan. Kesadaran adalah langkah pertama. Mulai sekarang, perhatikan kata-kata yang sering muncul di kepala Anda. Apakah Anda lebih sering mengkritik diri sendiri dibanding memberikan apresiasi? Apakah suara itu mendukung pertumbuhan Anda atau justru menciptakan ketakutan? Setelah mengenali narasi batin Anda akan memiliki kendali lebih besar terhadapnya. Sebab, seperti seorang penulis yang bisa mengubah jalan cerita, Anda juga bisa menulis ulang suara dalam pikiran Anda.
Pikiran negatif seperti benih yang tumbuh menjadi pohon besar jika terus disiram. Anda mungkin tidak sadar seberapa sering Anda berkata pada diri sendiri, "Aku tidak cukup pintar," atau "Aku pasti akan gagal." Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk realitas Anda. Mengubah pola pikir negatif bukan sekadar tentang berpikir positif secara naif, melainkan tentang mengganti kebiasaan berpikir yang menghambat dengan pola yang lebih memberdayakan. Mulailah dengan mengamati pikiran negatif yang muncul. Saat Anda mendapati diri berkata, "Aku pasti gagal," ubah dengan, "Aku mungkin menghadapi tantangan, tapi aku bisa belajar dan berkembang." Gantilah, "Aku tidak bisa," dengan, "Aku belum bisa, tapi aku sedang belajar." Semakin sering Anda mengganti pola ini, semakin kuat perubahan yang akan Anda rasakan. Ingat, pikiran Anda adalah otot, dan Anda sedang melatihnya untuk menjadi lebih kuat dan mendukung pertumbuhan Anda. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang diwariskan, ia dibangun. Ia bukan sekadar perasaan, melainkan hasil dari tindakan yang konsisten. Banyak orang mengira bahwa kepercayaan diri adalah sesuatu yang datang setelah sukses. Padahal, kepercayaan diri adalah fondasi yang mendahului kesuksesan. Anda tidak akan merasa percaya diri dulu baru bertindak. Justru dengan bertindak, Anda mulai membangun kepercayaan diri. Mulailah dengan mengingat kembali pencapaian kecil yang pernah Anda raih. Setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Anda mampu. Buat daftar keberhasilan Anda, dari hal paling sederhana sekalipun. Ini akan menjadi pengingat bahwa Anda lebih mampu daripada yang Anda kira. Selain itu, latih tubuh Anda untuk mencerminkan kepercayaan diri. Cara Anda berdiri, berbicara, dan bergerak dapat memperkuat keyakinan dalam diri Anda. Sebab, tubuh dan pikiran saling memengaruhi. Jika Anda berdiri, seperti orang yang percaya diri, perlahan pikiran Anda akan mulai merasa percaya diri. Kepercayaan diri bukan tentang selalu yakin akan sukses, tapi tentang tahu bahwa apapun hasilnya, Anda akan baik-baik saja. Bagaimana jika Anda mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai penghalang? Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap, ia bisa dikembangkan. Mereka tidak takut gagal, karena mereka tahu kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik. Mereka takut mencoba hal baru karena khawatir terlihat lemah atau bodoh. Mulai sekarang, ubah cara Anda merespons tantangan. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Daripada berkata, aku memang tidak berbakat dalam hal ini. Ubahlah menjadi, aku belum menguasainya, tapi aku bisa belajar. Ketika Anda mengadopsi pola pikir bertumbuh, dunia tidak lagi terasa penuh rintangan, melainkan penuh peluang. Dalam perjalanan menuju sukses, terlalu banyak orang yang hanya fokus pada tujuan besar, sehingga mereka lupa menghargai langkah-langkah kecil yang sudah mereka ambil. Padahal, setiap kemenangan kecil adalah batu loncatan menuju kesuksesan besar. Jika Anda menunggu pencapaian besar untuk merasa bahagia, Anda mungkin akan menghabiskan sebagian besar hidup dalam ketidakpuasan. Mulailah dengan merayakan hal-hal sederhana. Selesaikan tugas yang sulit, rayakan. Berani melangkah keluar dari zona nyaman, apresiasi diri Anda. Bahkan sekadar bangun pagi dan memilih untuk tetap melangkah maju adalah sesuatu yang layak dihargai. Merayakan kemenangan kecil tidak hanya memberi Anda rasa pencapaian, tetapi juga memperkuat motivasi Anda untuk terus maju. Kesuksesan bukanlah satu titik akhir. Ia adalah perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah kecil yang berarti. Bab ini adalah fondasi bagi semua hal lain yang akan Anda bangun dalam perjalanan sukses Anda. Anda telah belajar mengenali narasi batin, mengubah pola pikir negatif, membangun kepercayaan diri, mengadopsi growth mindset, dan merayakan setiap kemajuan. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menerapkan ini dalam hidup Anda? Sebab, memahami konsepnya saja tidak cukup. Anda harus menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Saatnya menguasai permainan batin. Sebab, ketika Anda menang di dalam, dunia luar akan mulai berubah mengikuti. Bab 2.
Menulis ulang cerita yang membatasi. Setiap orang hidup dengan sebuah cerita, sebuah narasi yang terus mengalir dalam benak mereka, membentuk cara mereka melihat diri sendiri dan dunia. Namun, tidak semua cerita yang kita bawa adalah cerita yang mendukung pertumbuhan kita. Beberapa di antaranya justru menjadi penjara tak kasat mata yang membatasi potensi kita. Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, "Aku memang tidak berbakat," atau "Aku bukan orang yang cukup beruntung," atau "Aku selalu gagal dalam hal ini." Kata-kata itu, tanpa Anda sadari, menjadi bagian dari identitas yang Anda yakini sebagai kebenaran mutlak. Namun, pernahkah Anda bertanya, apakah ini benar? Atau ini hanya cerita yang aku ulang-ulang begitu lama hingga aku percaya? Bab ini adalah tentang keberanian untuk melihat ulang cerita-cerita yang telah Anda warisi dari masa lalu, mempertanyakan kebenarannya, dan menulis ulang dengan narasi yang lebih memberdayakan. Anda bukan produk dari masa lalu Anda. Anda adalah penulis masa depan Anda. Saatnya mengambil kembali pena dan menulis ulang cerita hidup Anda. Sebelum Anda bisa mengubah narasi batin, Anda harus terlebih dahulu menyadari apa saja cerita yang selama ini Anda percayai. Banyak dari kita hidup dengan keyakinan yang terbentuk sejak kecil, dari lingkungan, keluarga, pengalaman buruk, atau kata-kata orang lain yang kita anggap sebagai kebenaran. Pernahkah Anda merasa bahwa ada pola yang terus berulang dalam hidup Anda? Misalnya, setiap kali ada kesempatan besar, Anda merasa tidak cukup baik dan akhirnya mundur. Atau setiap kali Anda mencoba sesuatu yang baru, Anda mendengar suara dalam kepala yang berkata, "Ini bukan untukku." Itulah keyakinan yang membatasi. Mereka bersembunyi dalam kata-kata seperti, "Aku tidak cukup pintar," "Aku tidak beruntung," "Aku tidak bisa mengubah siapa diriku," "Aku selalu gagal dalam hal ini." Mulailah dengan menuliskan semua pernyataan negatif yang sering muncul dalam pikiran Anda. Jangan disaring, jangan disensor, biarkan semua keluar. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas cerita hidup Anda. Sekarang setelah Anda menyadari cerita-cerita yang membatasi Anda, saatnya untuk mengajukan pertanyaan penting. Apakah ini benar? Banyak dari keyakinan kita hanyalah kesimpulan yang kita buat berdasarkan pengalaman masa lalu, dan seringkali itu bukan kebenaran absolut. Jika Anda pernah gagal dalam satu bidang, bukan berarti Anda tidak bisa sukses di masa depan. Jika seseorang pernah mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, bukan berarti itu adalah kenyataan. Coba lakukan latihan berikut. 1. Pilih satu keyakinan negatif yang selama ini Anda percayai. 2. Tanyakan pada diri sendiri, apa bukti nyata bahwa ini benar? Apakah ini berlaku dalam semua situasi? Adakah orang lain yang mengalami situasi serupa tetapi berhasil mengatasinya? 3. Cari bukti sebaliknya. Pengalaman dalam hidup Anda di mana keyakinan itu tidak berlaku. Misalnya, jika Anda percaya, "Aku selalu gagal," coba cari contoh dalam hidup Anda ketika Anda berhasil, meskipun itu sekecil apapun. Jika Anda percaya, "Aku tidak cukup pintar," ingat saat di mana Anda belajar sesuatu yang sulit dan akhirnya menguasainya. Menantang keyakinan lama seperti membuka rantai yang telah lama membelenggu Anda. Dan ketika rantai itu lepas, Anda akan mulai melihat betapa luasnya kemungkinan dalam hidup. Sekarang setelah Anda menyadari bahwa cerita lama Anda tidak harus menjadi takdir, saatnya menulis ulang narasi yang lebih memberdayakan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang penulis, dan hidup Anda adalah sebuah buku. Jika bab pertama berisi cerita tentang keraguan dan keterbatasan, maka bab selanjutnya bisa menjadi kisah tentang keberanian dan pertumbuhan. Mulailah dengan mengganti kalimat-kalimat lama dengan afirmasi baru. "Aku tidak cukup pintar," ganti menjadi "Aku selalu bisa belajar dan berkembang." "Aku selalu gagal," ganti menjadi "Setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan." "Aku tidak cukup baik," ganti menjadi "Aku adalah individu yang terus bertumbuh dan memiliki nilai yang luar biasa." Menuliskan afirmasi ini dan membacanya setiap hari akan membantu membentuk kembali cara Anda berpikir. Semakin sering Anda mengulang cerita baru ini, semakin kuat ia tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, hingga akhirnya itu menjadi identitas baru Anda. Sebagian besar dari kita takut gagal,
karena kita melihatnya sebagai tanda kelemahan. Namun, bagaimana jika kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses menuju sukses? Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Jika dia menyerah setelah jatuh pertama, dia tidak akan pernah bisa berlari. Namun, sebagai orang dewasa, kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, menganggap satu kegagalan sebagai tanda bahwa kita tidak mampu. Orang-orang sukses tidak takut gagal, karena mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bahan bakar. Mereka mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, menyesuaikan strategi, dan mencoba lagi. Latih diri Anda untuk bertanya setelah mengalami kegagalan. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa mencoba dengan cara yang lebih baik? Bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Dengan pola pikir ini, Anda akan mulai melihat kegagalan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai anak tangga menuju keberhasilan. Cerita yang Anda percayai tentang diri Anda akan menentukan bagaimana Anda menjalani hidup. Jika Anda ingin berubah, Anda tidak cukup hanya mengubah kebiasaan. Anda harus mengubah identitas yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Jika selama ini Anda melihat diri sebagai seseorang yang tidak cukup baik, saatnya mengubah identitas itu. Mulailah bertanya, siapa aku yang baru? Misalnya, jika Anda ingin menjadi seseorang yang percaya diri dan sukses, tanyakan, bagaimana seseorang yang percaya diri berpikir? Bagaimana seseorang yang sukses bertindak setiap hari? Apa kebiasaan mereka? Mulailah bertindak sesuai dengan identitas baru ini. Tidak harus langsung sempurna, tetapi lakukan langkah-langkah kecil setiap hari. Semakin sering Anda bertindak seperti diri Anda yang baru, semakin kuat identitas itu tertanam. Anda bukan lagi orang yang dibatasi oleh cerita lama. Anda adalah penulis dari babak baru kehidupan Anda. Bab ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini tentang membongkar, menantang, dan menulis ulang cerita yang telah membentuk diri Anda. Ini tentang mengambil kembali kendali dan merancang kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Jadi, jika ada satu pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri setelah membaca bab ini, itu adalah, cerita seperti apa yang ingin aku jalani mulai hari ini? Jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan Anda. Saatnya menulis ulang hidup Anda. Bab 3. Membangun ketangguhan mental. Ketangguhan mental bukanlah sesuatu yang diwariskan sejak lahir, melainkan keterampilan yang dapat dilatih dan diperkuat seperti otot yang semakin kuat saat digunakan. Namun, banyak orang hidup dengan membiarkan keadaan luar mengendalikan emosi dan tindakan mereka. Mereka mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, merasa cemas saat menghadapi ketidakpastian, dan berusaha menghindari segala bentuk ketidaknyamanan. Padahal, justru disitulah letak pertumbuhan sejati. Dalam bab ini, Anda akan memahami bagaimana membangun ketangguhan mental, bukan hanya untuk bertahan dalam hidup, tetapi juga untuk berkembang di tengah kesulitan. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan ketangguhan yang kuat, Anda akan mampu menghadapinya dengan kepala tegak dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Apa yang membedakan seseorang yang menyerah dalam kesulitan dengan mereka yang tetap maju menghadapi tantangan besar? Jawabannya terletak pada ketangguhan mental, kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan gigih meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Orang-orang yang memiliki ketangguhan mental tidak melihat tantangan sebagai penghalang, melainkan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran yang berharga. Selain itu, mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain dan mampu mengendalikan emosi mereka dengan baik, sehingga tidak bereaksi secara impulsif dalam situasi sulit. Ketangguhan mereka juga terlihat dari konsistensi dalam mengejar tujuan, bahkan ketika motivasi sedang menurun. Mereka tahu kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus tetap teguh dalam prinsip mereka. Jika Anda ingin membangun kehidupan yang lebih kuat dan tidak mudah goyah, maka ketangguhan mental adalah keterampilan yang perlu Anda asah dan kembangkan. Ketangguhan mental tidak akan terbentuk dalam zona nyaman. Sebaliknya, ia berkembang ketika kita berani menghadapi tantangan dan terus mendorong diri kita melewati batas yang kita anggap aman.
Seorang atlet yang ingin meningkatkan kekuatannya tidak akan bertambah kuat jika ia hanya mengangkat beban yang ringan dan nyaman. Justru, saat ia mulai mengangkat beban yang lebih berat dan menantang, pertumbuhan ototnya terjadi. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Jika kita terus menghindari ketidaknyamanan, kita tidak akan pernah berkembang. Oleh karena itu, tantang diri Anda setiap hari dengan melakukan sesuatu yang sedikit di luar zona nyaman. Mulailah dengan hal-hal sederhana, seperti berbicara dengan seseorang yang baru, mengambil tantangan yang selama ini Anda takuti, atau menghadapi ketakutan kecil, seperti berbicara di depan umum, atau mencoba sesuatu yang baru. Latih juga kebiasaan disiplin, seperti bangun lebih awal, atau berolahraga secara konsisten. Setiap kali Anda berhasil melewati sesuatu yang sulit, Anda akan menyadari bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Inilah cara membangun mental yang tangguh, satu tantangan kecil pada satu waktu. Ketakutan dan keraguan seringkali menjadi musuh terbesar dalam perjalanan menuju ketangguhan mental. Mereka berbisik di telinga kita, mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita akan gagal, dan bahwa kita tidak pantas untuk sukses. Namun, kenyataannya, sebagian besar ketakutan yang kita rasakan tidak pernah benar-benar terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kekhawatiran kita hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Cara terbaik untuk menghadapi ketakutan adalah dengan berani menghadapinya, bukan menghindarinya. Ketakutan hanya akan semakin besar jika kita terus menjauhinya. Tetapi saat kita menghadapinya, kita seringkali menyadari bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Ubah pula pertanyaan dalam pikiran Anda, daripada bertanya, "Bagaimana jika aku gagal?" Cobalah bertanya, "Bagaimana jika ini berhasil?" Atau, "Apa peluang yang bisa aku peroleh dari pengalaman ini?" Dengan demikian, Anda mengarahkan fokus pada kemungkinan positif, bukan pada ketakutan yang menghambat langkah Anda. Ketika ketakutan mulai menguasai diri, latihlah teknik pernapasan dalam dan mindfulness untuk menenangkan pikiran. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan secara perlahan. Teknik ini membantu sistem saraf Anda kembali ke keadaan yang lebih stabil, memungkinkan Anda berpikir dengan lebih jernih. Ketangguhan mental bukanlah tentang menghilangkan ketakutan sepenuhnya, tetapi tentang belajar mengelolanya dengan bijak. Resilience, atau daya lenting, adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Banyak orang menyerah setelah kegagalan pertama, tetapi mereka yang memiliki ketangguhan mental melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Para inovator, atlet, dan pengusaha sukses di dunia bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus bangkit setelah mengalami kegagalan besar. Untuk membangun resilience, mulailah dengan mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai hukuman, anggaplah sebagai umpan balik yang memberi Anda pelajaran berharga. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena setiap orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya. Yang membedakan mereka yang berhasil dengan yang tidak adalah kesediaan mereka untuk belajar dan bangkit kembali. Selain itu, kembangkan pola pikir berkembang, growth mindset, yakni keyakinan bahwa keterampilan dan kesuksesan dapat diperoleh melalui usaha dan pembelajaran yang terus-menerus. Dengan pola pikir ini, Anda akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai rintangan yang menghambat langkah Anda. Ingatlah, resilience bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh. Ketangguhan mental tidak terbentuk dalam sehari. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan latihan dan konsistensi setiap hari. Sayangnya, banyak orang kehilangan ketangguhan mereka bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya konsistensi. Mereka hanya berusaha saat merasa termotivasi, tetapi menyerah ketika semangat mulai surut. Untuk tetap konsisten, mulailah dengan membangun rutinitas yang mendukung ketangguhan Anda. Buatlah kebiasaan kecil yang berkontribusi pada pertumbuhan diri, seperti bangun pagi, berolahraga, dan membaca buku inspiratif. Jika Anda merasa ingin menyerah, ingat kembali alasan mengapa Anda memulai perjalanan ini. Menjaga motivasi tetap hidup seringkali bergantung pada seberapa kuat alasan di balik tindakan Anda. Selain itu, rayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai. Tidak perlu menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga.
Setiap langkah kecil menuju pertumbuhan adalah kemenangan yang patut dirayakan. Tetaplah fleksibel dalam strategi, tetapi jangan pernah berhenti melangkah. Terkadang, Anda mungkin perlu menyesuaikan pendekatan, tetapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk menyerah sepenuhnya. Ketangguhan mental bukan hanya tentang bertahan di tengah badai, tetapi juga tentang bagaimana Anda tetap berdiri tegak dan terus berjalan menuju tujuan Anda. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Potensi luar biasa ada dalam diri Anda, dan dengan membangun ketangguhan mental, Anda akan mampu menghadapi apapun yang datang dalam perjalanan hidup Anda. Jadi, seberapa tangguh Anda ingin menjadi? Bab 4. Merangkul ketidaknyamanan yang produktif. Jika kita ingin berkembang, kita harus siap meninggalkan kenyamanan. Pertumbuhan sejati tidak terjadi dalam ruang yang aman dan familiar, tetapi justru di tengah tantangan, ketidakpastian, dan bahkan kegagalan. Ketidaknyamanan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita menginginkan hidup yang lancar, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Namun, inilah jebakan terbesar yang menghalangi kita dari potensi terbaik kita. Orang-orang sukses memahami satu hal penting. Rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Justru saat kita merasa tertantang, saat kita ragu, saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, itulah saat kita membentuk diri kita yang lebih kuat. Bab ini akan membahas bagaimana kita dapat merangkul ketidaknyamanan dengan cara yang produktif, mengubah tantangan menjadi batu loncatan, dan menciptakan kebiasaan yang mendorong kita menuju kesuksesan yang lebih besar. Bayangkan sebuah lingkaran kecil yang mewakili zona nyaman, tempat di mana segala sesuatu terasa aman, dapat diprediksi, dan terkendali. Di luar lingkaran itu, terdapat zona pertumbuhan yang penuh dengan tantangan, perubahan, serta peluang besar. Namun, kebanyakan orang lebih memilih untuk tetap di dalam lingkaran kecil mereka, karena otak manusia secara alami dirancang untuk menghindari ketidakpastian. Rasa takut akan kegagalan, kritik, dan perubahan membuat kita enggan melangkah keluar dari pola yang telah kita kenal. Padahal, zona nyaman hanya akan menciptakan stagnasi. Jika kita terus berada di tempat yang sama, kita tidak akan pernah berkembang. Sebaliknya, zona pertumbuhan adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Saat kita berani melangkah ke wilayah yang tidak familiar, kita membuka pintu bagi pembelajaran dan pencapaian baru. Semakin sering kita menantang diri untuk keluar dari zona nyaman, semakin kuat kita menjadi. Ketidaknyamanan yang awalnya terasa berat perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang biasa dan bahkan menyenangkan. Ketidaknyamanan seringkali muncul dalam bentuk tantangan, seperti menghadapi tugas yang sulit, menerima kritik, atau mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana kita merespons tantangan ini akan menentukan apakah kita akan berkembang atau tetap terjebak dalam ketakutan. Setiap orang merasa cemas saat menghadapi sesuatu yang baru, tetapi perbedaannya terletak pada apakah kita membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah kita, atau justru menggunakannya sebagai dorongan untuk maju. Salah satu cara untuk membangun keberanian dalam menghadapi tantangan adalah dengan menggunakan teknik expose and expand. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Jika berbicara di depan umum terasa menakutkan, cobalah berbicara di kelompok kecil terlebih dahulu. Jika mengambil risiko terasa berat, mulailah dengan keputusan kecil yang masih bisa dikelola. Selain itu, penting untuk mengubah pola pikir kita dengan lebih memprioritaskan pertumbuhan daripada kesempurnaan. Kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari proses belajar. Disiplin diri juga berperan penting dalam menghadapi tantangan. Keberanian saja tidak cukup, diperlukan ketekunan untuk terus maju, meskipun sesuatu terasa sulit di awal. Pada akhirnya, semakin sering kita menghadapi ketidaknyamanan, semakin kuat dan tangguh kita menjadi. Salah satu alasan terbesar mengapa orang takut keluar dari zona nyaman adalah karena mereka takut gagal. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan. Jika kita melihat perjalanan para tokoh sukses, kita akan menemukan bahwa mereka semua pernah mengalami kegagalan. Bedanya, mereka tidak melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menghentikan langkah mereka, tetapi sebagai guru terbaik yang memberikan pelajaran berharga. Mengubah kegagalan menjadi pelajaran dimulai dengan cara kita memandangnya. Daripada melihat kegagalan sebagai kekalahan, kita perlu melihatnya sebagai umpan balik
yang dapat digunakan untuk perbaikan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kita dapat menganalisis apa yang terjadi dan mencari tahu pelajaran yang bisa diambil darinya. Dari sana, kita bisa mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik dan lebih cerdas. Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak hanya menghilangkan ketakutan akan kegagalan, tetapi juga membangun pola pikir yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Ketidaknyamanan bukan hanya sesuatu yang kita alami di luar diri, tetapi juga sesuatu yang membentuk siapa kita di dalam. Saat kita menghadapi rintangan, kita dipaksa untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Ketahanan mental tidak terbentuk dalam keadaan nyaman, melainkan melalui tantangan yang kita hadapi dan atasi. Kepercayaan diri pun berkembang seiring dengan keberhasilan kita dalam menghadapi ketakutan dan keluar sebagai pemenang. Karakter sejati seseorang bukan ditentukan oleh bagaimana mereka bertindak saat segalanya berjalan lancar, tetapi oleh bagaimana mereka tetap teguh ketika berada di tengah badai kehidupan. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh, kita harus berani menghadapi setiap ketidaknyamanan sebagai kesempatan untuk membangun diri. Ketangguhan tidak muncul begitu saja dalam semalam, tetapi dibangun melalui kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jika kita ingin terus berkembang, kita perlu menciptakan rutinitas yang secara konsisten menantang kita untuk tumbuh. Salah satu cara efektif untuk terus berkembang adalah dengan melakukan sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman setiap hari. Ini bisa berupa berbicara di depan orang lain, mengambil proyek baru, atau menghadapi ketakutan kecil yang selama ini kita hindari. Selain itu, menetapkan tantangan mingguan juga dapat membantu kita tetap berada di zona pertumbuhan. Tantangan ini bisa berupa belajar keterampilan baru, menyelesaikan tugas yang menantang, atau melakukan sesuatu yang sebelumnya kita anggap sulit. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kenyamanan yang berlebihan. Jika hidup terasa terlalu mudah dan tanpa tantangan, itu bisa menjadi tanda bahwa kita tidak cukup mendorong diri sendiri untuk berkembang. Namun, dalam setiap perjalanan menuju pertumbuhan, kita juga harus menghargai setiap kemajuan kecil yang kita capai. Setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah sebuah kemenangan, dan proses itulah yang seharusnya kita nikmati. Ketidaknyamanan bukanlah musuh, melainkan sahabat terbaik kita dalam perjalanan menuju kesuksesan. Jika kita bersedia belajar darinya, ketidaknyamanan akan menjadi guru yang paling berharga. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Jangan takut mencoba hal-hal baru. Jangan takut menghadapi tantangan. Karena di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Dan semakin sering kita merangkul ketidaknyamanan yang produktif, semakin dekat kita dengan versi terbaik dari diri kita. Bab 5. Kerangka kerja penetapan tujuan strategis. Kehidupan yang penuh makna tidak terjadi secara kebetulan. Ia terbentuk dari keputusan yang disengaja, visi yang jelas, dan langkah-langkah yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun, banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang pasti, terbawa arus, dan mengikuti rutinitas tanpa benar-benar mengetahui tujuan yang ingin mereka capai. Mereka yang meraih kesuksesan bukan hanya pemimpi, tetapi mereka yang menetapkan tujuan dengan strategi yang jelas, disiplin dalam menjalankan prosesnya, dan tetap fleksibel dalam perjalanannya. Bab ini akan membantu Anda memahami cara menetapkan tujuan secara efektif, mengubah impian menjadi kenyataan, serta mempertahankan motivasi untuk mencapai pencapaian besar dalam hidup. Setiap pencapaian luar biasa berawal dari satu hal: kejelasan. Tanpa kejelasan, seseorang akan mudah terjebak dalam kebingungan, kehilangan arah, dan merasa tidak puas. Seringkali, kita menghabiskan waktu mengejar sesuatu yang ternyata tidak benar-benar bermakna bagi kita, hanya karena melihat orang lain melakukannya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menetapkan tujuan strategis adalah memahami secara mendalam apa yang benar-benar diinginkan. Untuk menemukan tujuan sejati, penting untuk merenungkan apa yang paling membangkitkan semangat dalam hidup, apa yang ingin dicapai dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, serta apa yang akan dilakukan jika kegagalan tidak menjadi hambatan. Selain itu, membayangkan warisan yang ingin ditinggalkan bagi dunia juga dapat membantu mengarahkan langkah yang diambil. Tujuan yang jelas bukan sekadar angka atau pencapaian material, melainkan sesuatu yang menggugah hati dan memberikan makna mendalam bagi kehidupan.
Salah satu alasan utama seseorang gagal mencapai tujuannya adalah karena merasa kewalahan. Tujuan besar seringkali tampak seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Namun, rahasia mencapai sesuatu yang besar terletak pada kemampuan untuk memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Bayangkan seseorang yang ingin menulis sebuah buku. Jika ia memikirkan bahwa harus menyelesaikan 300 halaman, hal itu bisa terasa sangat membebani. Tetapi jika ia hanya fokus untuk menulis 1 halaman per hari, tantangan itu akan terasa lebih ringan dan dapat dilakukan dengan konsisten. Untuk memudahkan pencapaian, penting untuk menentukan milestone utama yang harus diraih dalam perjalanan menuju tujuan akhir. Dengan menyusun rencana mingguan atau harian yang mencakup tindakan kecil yang dapat dilakukan setiap hari, seseorang dapat terus maju tanpa merasa terbebani. Merayakan setiap pencapaian kecil juga akan membantu mempertahankan motivasi, karena setiap langkah kecil membawa seseorang lebih dekat ke tujuannya. Menetapkan tujuan yang jelas saja tidak cukup. Tujuan harus terstruktur dengan baik agar dapat dicapai secara efektif. Salah satu metode yang terbukti efektif dalam memastikan tujuan tetap realistis dan dapat dijalankan adalah metode SMART. Dalam pendekatan ini, tujuan harus spesifik, artinya didefinisikan dengan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu, tujuan harus terukur sehingga seseorang dapat menilai progresnya dari waktu ke waktu. Keberhasilan juga bergantung pada apakah tujuan tersebut dapat dicapai, realistis, tetapi tetap menantang. Selain itu, tujuan harus relevan dengan visi dan nilai hidup seseorang, agar memberikan makna yang lebih dalam. Terakhir, menetapkan batas waktu yang jelas akan membantu menjaga fokus dan meningkatkan komitmen dalam mencapainya. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menjadi lebih sehat tidak cukup hanya mengatakan, "Aku ingin lebih sehat." Sebaliknya, ia bisa menetapkan tujuan SMART dengan menyatakan, "Aku akan berolahraga selama 30 menit sehari, 5 kali dalam seminggu selama 3 bulan." Dengan struktur seperti ini, tujuan akan terasa lebih nyata dan lebih mudah untuk dicapai. Salah satu kesalahan terbesar dalam menetapkan tujuan adalah terlalu berfokus pada hasil akhir, sehingga mengabaikan proses yang harus dijalani. Ketika seseorang hanya terpaku pada hasil, kekecewaan dapat muncul jika harapan tidak segera terpenuhi. Sebaliknya, dengan menikmati dan menghargai prosesnya, seseorang dapat membangun kebiasaan serta disiplin yang akan mendukung kesuksesan jangka panjang. Misalnya, seorang pelari maraton yang hanya memikirkan garis finish mungkin akan cepat kehilangan motivasi. Namun, jika ia menikmati setiap sesi latihan, memperhatikan kemajuan kecil yang dicapai, dan menghargai perjalanan yang dilaluinya, ia akan lebih mudah untuk tetap konsisten dan menikmati setiap momen dalam perjalanannya. Kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Untuk tetap fokus pada proses, seseorang dapat menulis jurnal harian untuk mencatat perkembangan kecil yang telah dicapai. Berlatih mindfulness juga dapat membantu seseorang menikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju tujuan. Selain itu, melakukan evaluasi bulanan akan membantu dalam melihat pertumbuhan yang telah terjadi, bukan hanya seberapa dekat seseorang dengan tujuan akhirnya. Hidup penuh dengan ketidakpastian dan tidak peduli seberapa baik seseorang merencanakan sesuatu, akan selalu ada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, fleksibilitas menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan. Orang yang sukses bukanlah mereka yang memiliki rencana sempurna, tetapi mereka yang mampu beradaptasi ketika keadaan berubah. Sebagai contoh, seseorang yang ingin membangun bisnis mungkin telah menyusun rencana yang matang. Namun, jika situasi ekonomi tiba-tiba berubah, ia harus mampu menyesuaikan strateginya tanpa kehilangan visi utama. Dalam menghadapi perubahan, penting untuk tetap fleksibel tanpa kehilangan komitmen terhadap tujuan. Melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan juga dapat membantu memastikan apakah tujuan yang ditetapkan masih relevan atau perlu disesuaikan. Selain itu, fokus harus tetap tertuju pada prinsip yang mendasari tujuan tersebut, bukan hanya pada metode yang digunakan untuk mencapainya. Jika satu cara tidak berhasil, mencari alternatif lain tanpa mengubah visi besar akan membantu seseorang tetap berada di jalur yang benar. Menetapkan tujuan bukan sekadar menuliskan daftar keinginan, tetapi membutuhkan kejelasan,
strategi, disiplin, dan fleksibilitas. Untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidup, seseorang tidak boleh hanya berharap, tetapi harus menetapkan tujuan dengan strategi yang cerdas, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, serta menikmati setiap prosesnya. Kini saatnya mengambil tindakan. Tulislah tujuan hidup Anda dengan menggunakan metode SMART, buatlah rencana langkah demi langkah, dan mulailah bertindak hari ini. Kesuksesan sejati tidak terjadi dalam satu malam. Ia dibangun dari keberanian untuk menetapkan tujuan dan konsistensi dalam menjalankannya. Mulailah perjalanan Anda sekarang, karena setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat kepada impian yang ingin Anda wujudkan. Bab 6. Mengembangkan fokus yang tak tergoyahkan. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk tetap fokus adalah sebuah kekuatan super. Kita hidup di era di mana informasi terus mengalir tanpa henti, notifikasi datang bertubi-tubi, dan ekspektasi sosial mendorong kita untuk selalu terhubung. Akibatnya, banyak orang kehilangan kendali atas perhatian mereka, merasa lelah, dan tidak produktif. Namun, keberhasilan sejati tidak bergantung pada seberapa sibuk seseorang, melainkan seberapa baik ia bisa mempertahankan fokusnya. Mereka yang berhasil dalam hidup dan karier bukanlah orang-orang yang bekerja tanpa henti, melainkan mereka yang tahu bagaimana mengarahkan perhatian mereka pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan memahami cara mengelola fokus, menghindari gangguan, serta mengarahkan energi dengan tepat, seseorang dapat mencapai hasil yang luar biasa. Bab ini akan membawa Anda dalam perjalanan untuk mengembangkan fokus yang tak tergoyahkan, sehingga Anda bisa meraih potensi terbaik dalam hidup Anda. Fokus adalah fondasi dari semua pencapaian besar. Tanpa fokus, usaha yang kita lakukan menjadi sia-sia. Anda bisa bekerja keras sepanjang hari, tetapi jika perhatian Anda terus terpecah oleh hal-hal yang tidak penting, hasilnya akan jauh dari maksimal. Sebaliknya, ketika fokus menjadi prioritas, Anda bisa mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam pekerjaannya, kualitas dan efektivitasnya meningkat secara signifikan. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap pencapaian luar biasa berawal dari fokus yang kuat. Seorang atlet elit tidak akan memenangkan pertandingan jika pikirannya bercabang. Seorang penulis tidak akan pernah menyelesaikan bukunya jika terus berpindah dari satu ide ke ide lainnya tanpa menyelesaikannya. Dan seorang pengusaha sukses tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan fokus yang tajam pada visinya. Fokus bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi harus dikembangkan dengan disiplin dan latihan yang berkelanjutan. Salah satu penyebab utama hilangnya fokus adalah lingkungan yang penuh distraksi. Ponsel yang terus berbunyi, media sosial yang menyita perhatian, email dan pesan yang masuk tanpa henti, serta interupsi dari orang-orang di sekitar adalah beberapa faktor yang seringkali mengganggu konsentrasi. Jika kita tidak mengelola gangguan ini dengan baik, produktivitas kita akan terhambat, dan pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat akan menjadi lebih lama dan melelahkan. Untuk mendapatkan kembali kendali atas fokus, kita perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi gangguan tersebut. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan konsep deep work, yaitu menciptakan kondisi kerja yang bebas dari distraksi dengan menonaktifkan notifikasi, mengalokasikan waktu khusus untuk tugas-tugas mendalam, serta memastikan lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, teknik time blocking dapat diterapkan dengan menetapkan jadwal khusus untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa interupsi. Dengan menciptakan ruang kerja yang rapi dan nyaman, serta menggunakan alat seperti headphone peredam bising, kita bisa semakin memperkuat fokus dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tidak semua tugas memiliki dampak yang sama dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi ketika mereka melihat kembali apa yang telah mereka capai, ternyata hanya sedikit yang benar-benar bermakna. Mereka seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan kecil yang tidak memiliki dampak besar terhadap tujuan utama mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting. Prinsip Pareto atau aturan 80/20 dapat menjadi pedoman dalam hal ini, yaitu dengan mengidentifikasi 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil. Selain itu, matriks Eisenhower dapat digunakan untuk membedakan antara tugas yang penting dan yang hanya mendesak, sehingga kita dapat lebih fokus pada pekerjaan yang memberikan dampak jangka panjang.
Salah satu kebiasaan terbaik yang bisa diterapkan adalah memulai hari dengan tugas yang paling berharga. Alih-alih terjebak dalam email atau media sosial di pagi hari, lebih baik mengalokasikan energi utama kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang memiliki dampak besar terhadap tujuan yang ingin dicapai. Fokus bukanlah sesuatu yang hanya digunakan sesekali, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilatih setiap hari. Sama seperti otot yang diperkuat melalui latihan rutin, fokus pun perlu dibangun secara bertahap agar semakin kuat dan tak tergoyahkan. Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi adalah dengan melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan meluangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk bermeditasi, kita bisa melatih pikiran agar lebih tenang dan terkendali. Selain itu, teknik Pomodoro yang mengajak kita bekerja selama 25 menit tanpa gangguan sebelum beristirahat sejenak, dapat membantu meningkatkan fokus secara bertahap. Menulis jurnal harian juga bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat, di mana kita mencatat rencana dan refleksi harian untuk lebih menyadari pola kerja kita. Olahraga pun memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan mental dan meningkatkan fokus sepanjang hari. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, fokus akan semakin kuat, dan kita akan lebih mampu mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Visualisasi adalah teknik yang telah digunakan oleh banyak orang sukses untuk mempertahankan fokus dan memperjelas tujuan mereka. Dengan membayangkan keberhasilan yang ingin dicapai, seseorang dapat lebih termotivasi untuk tetap berkomitmen pada jalur yang telah ditentukan. Teknik ini tidak hanya memberikan kejelasan pada visi, tetapi juga membantu mengurangi rasa ragu dan ketakutan yang seringkali menghambat kemajuan. Dengan menerapkan visualisasi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun disiplin diri yang lebih kuat. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan yang diinginkan. Gunakan afirmasi positif untuk memperkuat keyakinan, serta tuliskan visi Anda dan baca kembali setiap hari agar tetap terarah. Banyak atlet, pebisnis, dan seniman sukses telah membuktikan efektivitas teknik ini, dan Anda pun dapat menggunakannya untuk memperkuat fokus dalam perjalanan menuju kesuksesan. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, fokus adalah aset yang langka dan berharga. Mereka yang mampu mengembangkan fokus yang tak tergoyahkan akan melampaui orang-orang yang terus terdistraksi. Dengan kemampuan untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, mereka akan mencapai lebih banyak, bekerja lebih efektif, dan merasakan kepuasan yang lebih mendalam dalam hidup. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus membiarkan perhatian Anda terpecah oleh berbagai distraksi, atau Anda akan mulai melatih fokus Anda hari ini? Mulailah dengan langkah kecil, entah itu dengan mematikan notifikasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, atau melatih mindfulness selama beberapa menit. Jika Anda bisa mengendalikan fokus Anda, maka Anda bisa mengendalikan masa depan Anda. Mulailah hari ini. Bab 7. Menciptakan ritual kesuksesan. Kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia adalah buah dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Orang-orang yang mencapai impian besar dalam hidup mereka tidak hanya mengandalkan motivasi sesaat, tetapi membangun ritual harian yang menjaga mereka tetap berada di jalur yang benar. Seperti sungai yang terus mengalir menuju lautan, ritual adalah arus yang membawa kita menuju tujuan yang kita impikan. Bab ini akan membimbing Anda dalam menciptakan ritual kesuksesan yang akan mengubah hidup Anda secara bertahap, namun pasti. Ritual bukan sekadar kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Ia adalah kebiasaan yang dijalankan dengan penuh kesadaran dan memiliki makna mendalam. Jika Anda memperhatikan orang-orang sukses, baik itu atlet kelas dunia, pemimpin bisnis, maupun seniman kreatif, mereka semua memiliki ritual unik yang membantu mereka mencapai puncak. Ritual ini bukan hanya rutinitas biasa, tetapi menjadi fondasi yang memberi mereka energi, fokus, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Pentingnya ritual terletak pada kemampuannya dalam membentuk pola pikir yang tepat sebelum seseorang memulai pekerjaan. Ritual menciptakan konsistensi dalam perjalanan menuju kesuksesan, mengurangi ketergantungan pada motivasi yang sifatnya fluktuatif, serta membantu membangun identitas diri sebagai individu yang disiplin dan berkomitmen.
Jika Anda ingin mengendalikan hidup Anda, mulailah dengan mengendalikan ritual harian Anda. Hari yang sukses dimulai dari pagi yang terstruktur dengan baik. Pernahkah Anda merasa lelah, tidak bersemangat, dan bingung harus melakukan apa setelah bangun tidur? Itu karena Anda belum memiliki ritual pagi yang jelas. Rutinitas pagi yang baik dapat meningkatkan energi dan produktivitas sepanjang hari, mengurangi stres serta kecemasan, dan membantu Anda tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Beberapa kebiasaan yang sering diterapkan oleh individu sukses dalam ritual pagi, mereka antara lain bangun lebih awal untuk menikmati waktu tenang sebelum hari dimulai, melakukan meditasi atau refleksi untuk menenangkan pikiran, serta membaca atau menulis jurnal guna mengisi pikiran dengan ide-ide positif. Selain itu, aktivitas seperti olahraga ringan dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati. Sedangkan menetapkan niat serta tujuan untuk hari tersebut akan memberikan arah yang lebih jelas. Dengan memulai hari secara positif, Anda menciptakan momentum yang akan membawa Anda menuju kesuksesan sepanjang hari. Kesuksesan tidak berasal dari satu tindakan besar yang dilakukan sekali, melainkan dari serangkaian tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang keliru mengira bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang spektakuler untuk mencapai keberhasilan. Padahal, perubahan kecil yang dilakukan secara berulang jauh lebih berdampak dalam jangka panjang. Untuk membangun kebiasaan yang mendukung tujuan, mulailah dari langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari tanpa terasa memberatkan. Salah satu strategi efektif adalah metode habit stacking, yaitu menambahkan kebiasaan baru ke dalam kebiasaan lama yang sudah terbentuk. Misalnya, setelah menyikat gigi, Anda bisa langsung membaca satu halaman buku. Selain itu, menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif juga sangat penting. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau. Jika ingin menerapkan pola makan sehat, pastikan dapur Anda diisi dengan makanan bergizi. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan disiplin akan lebih kuat dampaknya dibandingkan tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Memulai sebuah ritual adalah langkah awal, tetapi menjaganya tetap konsisten merupakan tantangan yang lebih besar. Banyak orang memulai dengan semangat tinggi, namun setelah beberapa minggu, mereka kembali ke kebiasaan lama. Hal ini terjadi karena mereka terlalu mengandalkan motivasi, bukan membangun sistem yang mendukung keberlanjutan ritual tersebut. Agar tetap konsisten, jadikan ritual sebagai bagian dari identitas diri Anda. Jangan hanya berpikir, saya ingin menjadi orang yang disiplin, tetapi ubahlah menjadi, saya adalah orang yang disiplin. Menggunakan pelacak kebiasaan juga bisa membantu Anda tetap bertanggung jawab terhadap kemajuan yang dicapai. Selain itu, persiapkan strategi untuk menghadapi hambatan, seperti merancang alternatif bagi hari-hari sibuk agar ritual tetap dapat dijalankan. Yang terpenting, selalu ingat alasan mengapa Anda memulai perjalanan ini. Ketika godaan untuk menyerah muncul, kembali pada motivasi awal akan membantu Anda tetap bertahan. Konsistensi adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Tanpanya, impian hanya akan tetap menjadi angan-angan. Kesuksesan tidak hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi juga tentang menghargai setiap langkah kecil yang telah dicapai. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam pola pikir, semua atau tidak sama sekali. Jika mereka belum mencapai tujuan akhir, mereka merasa belum berhasil. Padahal, setiap langkah kecil yang dilakukan merupakan kemenangan yang layak dirayakan. Merayakan kemenangan kecil memiliki banyak manfaat, seperti memberikan motivasi untuk terus melangkah, menciptakan perasaan bahagia dalam proses, serta memperkuat kebiasaan positif dengan memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Cara merayakannya pun bisa beragam, mulai dari mencatat progres dan mengapresiasi pencapaian sekecil apapun, memberikan hadiah kecil bagi diri sendiri sebagai bentuk penghargaan, hingga berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Menceritakan pencapaian kepada teman atau keluarga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat. Jangan menunggu sampai Anda mencapai tujuan besar untuk merasa bahagia. Rayakan setiap langkah yang membawa Anda lebih dekat ke sana. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari ritual yang dilakukan secara sadar, terstruktur, dan konsisten. Jika Anda ingin meraih impian Anda, mulailah dari hal kecil. Bangun ritual yang positif,
jalankan dengan disiplin dan apresiasi setiap langkah yang telah Anda capai. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Apa satu ritual kecil yang bisa Anda mulai hari ini? Kesuksesan Anda ditentukan oleh kebiasaan yang Anda jalani setiap hari. Maka mulailah menciptakan ritual kesuksesan Anda sekarang. Bab 8. Mengoptimalkan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Setiap orang pernah menghadapi momen ketika mereka harus membuat keputusan penting dalam keadaan penuh tekanan. Dalam situasi seperti ini, kita sering dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah harus mengambil peluang bisnis yang muncul tiba-tiba? Bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di tempat kerja? Atau apa yang harus dilakukan saat menghadapi pilihan sulit yang bisa mengubah hidup? Kondisi seperti ini seringkali membuat kita merasa cemas, ragu, atau bahkan panik. Namun, keputusan yang dibuat di bawah tekanan bukan hanya tentang logika dan analisis, tetapi juga tentang ketenangan, kepercayaan diri, dan intuisi yang terasa. Bab ini akan membantu Anda memahami bagaimana tekanan memengaruhi pikiran, serta memberikan strategi untuk tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan terbaik dalam situasi menegangkan. Ketika berada dalam tekanan, otak kita beroperasi dengan cara yang berbeda. Sistem limbik yang mengontrol emosi seringkali mengambil alih kendali dari neokorteks, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan analisis logis. Akibatnya, kita cenderung bereaksi dengan pola fight, flight, or freeze, melawan secara impulsif, menghindari keputusan sama sekali, atau menjadi pasif dan bingung. Selain itu, tekanan dapat menyebabkan penglihatan terowongan, di mana kita hanya fokus pada satu aspek masalah dan melewatkan kemungkinan solusi lain yang lebih baik. Tak jarang, muncul juga ketakutan berlebihan terhadap kegagalan, yang membuat kita ragu-ragu dan kehilangan peluang. Namun, tekanan bukanlah musuh. Jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi bahan bakar untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kunci utamanya adalah melatih pikiran agar tetap tenang dan fokus di tengah ketidakpastian. Saat tekanan datang, respons pertama kita menentukan segalanya. Jika kita panik, maka keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh emosi sesaat. Sebaliknya, jika kita mampu tetap tenang, maka kita bisa berpikir lebih jernih. Salah satu teknik sederhana untuk meredakan ketegangan adalah latihan pernapasan 4-7-8, di mana kita menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, lalu menghembuskannya perlahan selama 8 detik. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengembalikan fokus. Selain itu, penting untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mengambil jeda beberapa menit atau menghitung sampai 10 dapat membantu meredakan ketegangan dan menghindari keputusan impulsif. Menggunakan afirmasi positif juga bisa menjadi cara yang efektif. Mengatakan pada diri sendiri, "Saya mampu menghadapi ini," atau "Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar," dapat memberikan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa mengembangkan mental yang kuat dalam menghadapi tekanan dengan ketenangan dan ketajaman berpikir. Dalam banyak situasi, kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk menganalisis semua detail sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana mendapatkan informasi yang cukup dalam waktu singkat. Salah satu caranya adalah dengan memfokuskan perhatian pada aspek yang paling relevan dan menghindari terjebak dalam detail yang tidak penting. Menentukan faktor utama yang paling memengaruhi hasil keputusan adalah langkah pertama yang krusial. Prinsip Pareto juga bisa diterapkan, di mana 80% keputusan seringkali bisa dibuat dengan hanya 20% informasi yang paling krusial. Selain itu, pengalaman dan pola dari kejadian sebelumnya dapat digunakan sebagai panduan dalam mempercepat proses analisis. Dengan keterampilan ini, kita dapat mengambil keputusan yang efektif meskipun dalam keadaan yang serba mendesak. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, langkah berikutnya adalah memilih keputusan terbaik. Ini adalah momen kritis yang membutuhkan keseimbangan antara logika dan intuisi. Salah satu cara efektif untuk mempertimbangkan pilihan adalah dengan menggunakan pendekatan regret minimization framework, yakni dengan membayangkan diri di masa depan dan menanyakan pada diri sendiri keputusan mana yang paling kecil kemungkinan akan disesali. Menimbang risiko dan manfaat secara objektif juga dapat membantu. Membuat 2 kolom untuk mencatat potensi risiko dan manfaat dari setiap opsi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keputusan yang akan diambil. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan apakah suatu keputusan bersifat reversible atau permanen. Jika sebuah keputusan masih bisa diubah di kemudian hari, sebaiknya segera diambil tanpa terlalu banyak pertimbangan. Namun, jika keputusan bersifat permanen, perlu adanya evaluasi yang lebih matang. Dengan strategi ini, kita bisa mengambil keputusan tanpa rasa takut yang berlebihan, karena kita telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dengan bijak. Tidak ada orang yang selalu membuat keputusan yang sempurna. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi guru terbaik yang mengajarkan kita cara mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Untuk belajar dari keputusan yang salah, penting untuk melakukan evaluasi tanpa menyalahkan diri sendiri. Kegagalan harus dipandang sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai sesuatu yang menurunkan nilai diri. Mencatat pola kesalahan yang sering terjadi juga dapat membantu dalam menghindari kesalahan serupa di masa depan. Dengan meninjau kembali faktor-faktor yang terlewat atau keputusan yang kurang tepat, kita bisa belajar dan meningkatkan cara berpikir kita dalam menghadapi situasi mendatang. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan juga efektif, di mana setiap keputusan dianggap sebagai eksperimen. Jika berhasil, kita bisa mengulanginya, dan jika gagal, kita bisa mengubah strategi dan mencoba pendekatan lain. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang mampu belajar dari kesalahan dan terus maju dengan strategi yang lebih baik. Setiap keputusan yang kita buat membentuk masa depan kita. Tekanan tidak seharusnya menghambat kita, tetapi justru menjadi alat yang mengasah ketajaman berpikir dan kepercayaan diri. Untuk menjadi pengambil keputusan yang handal, kita perlu melatih diri untuk tetap tenang, mengumpulkan informasi dengan cepat, mempertimbangkan opsi dengan bijak, dan menjadikan setiap keputusan sebagai kesempatan untuk belajar. Sebagai refleksi, tanyakan pada diri sendiri, apa keputusan penting terakhir yang Anda buat di bawah tekanan? Bagaimana Anda bisa meningkatkan cara Anda menghadapi situasi serupa di masa depan? Keputusan yang hebat lahir dari ketenangan, kejelasan, dan keberanian. Mulailah melatihnya hari ini. Bab 9. Mengelola kecemasan performa. Bayangkan momen ketika Anda berdiri di depan banyak orang, bersiap untuk berbicara, tampil di panggung, atau menghadapi ujian penting. Jantung Anda berdegup kencang, tangan mulai berkeringat, dan pikiran dipenuhi keraguan. Anda tahu bahwa Anda telah mempersiapkan segalanya, tetapi tetap saja rasa cemas itu datang menghantui. Kecemasan performa adalah sesuatu yang dialami hampir semua orang, baik pemula maupun profesional berpengalaman. Namun, kecemasan bukanlah musuh yang harus dihindari. Jika dikelola dengan baik, kecemasan justru bisa menjadi bahan bakar yang meningkatkan fokus, kreativitas, dan performa kita. Bab ini akan membantu Anda memahami kecemasan performa, cara mengelolanya, serta bagaimana menggunakannya sebagai kekuatan untuk mencapai performa terbaik. Kecemasan performa adalah perasaan tegang atau khawatir yang muncul ketika seseorang harus tampil di bawah tekanan atau ekspektasi tinggi. Perasaan ini dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti berbicara di depan umum, mengikuti wawancara kerja, menghadapi kompetisi, atau menyelesaikan proyek penting. Tanda-tanda kecemasan performa dapat muncul dalam bentuk fisik, emosional, maupun mental. Secara fisik, seseorang mungkin mengalami jantung berdebar, napas pendek, tangan berkeringat, atau bahkan gemetar. Secara emosional, rasa takut akan kegagalan, pikiran negatif, atau perasaan tidak cukup baik bisa mendominasi. Sementara itu, secara mental, kesulitan berkonsentrasi, overthinking, atau kehilangan fokus bisa menjadi tanda bahwa kecemasan performa sedang menguasai diri seseorang. Kecemasan ini terjadi karena otak kita bereaksi seolah-olah sedang menghadapi ancaman. Sistem saraf simpatis pun diaktifkan, melepaskan adrenalin yang memicu respons fight or flight. Inilah yang menyebabkan tubuh kita merasa tegang dan gelisah. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita dapat melatih otak untuk merespons kecemasan ini dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Ketika kecemasan menyerang, tubuh kita berada dalam mode waspada. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memberi sinyal kepada tubuh bahwa kita aman dan bisa tetap tenang.
Salah satu cara yang efektif adalah melalui teknik pernapasan 478, di mana seseorang menarik napas dalam selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, lalu menghembuskannya perlahan selama 8 detik. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan menstabilkan detak jantung. Selain itu, visualisasi positif juga bisa menjadi alat yang ampuh. Dengan menutup mata dan membayangkan diri kita berhasil menjalani performa dengan tenang serta percaya diri, kita dapat membangun asosiasi positif dengan situasi yang sebelumnya menimbulkan kecemasan. Membayangkan setiap detail, mulai dari ekspresi wajah hingga reaksi positif orang-orang di sekitar, mampu membantu otak kita untuk lebih siap menghadapi tantangan. Teknik grounding juga dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan dan mengembalikan fokus ke saat ini. Dengan mengamati 5 hal yang bisa dilihat, menyentuh 4 benda di sekitar, mendengarkan 3 suara, mengenali 2 aroma, serta merasakan 1 sensasi di tubuh, kita bisa menenangkan diri dan menjauhkan pikiran dari kecemasan yang berlebihan. Dengan latihan rutin, kecemasan akan semakin terkendali dan tubuh akan belajar merespons tekanan dengan lebih tenang. Kecemasan seringkali muncul dari ketidaksiapan. Oleh karena itu, persiapan yang matang adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan rasa percaya diri. Menguasai materi dengan baik menjadi langkah pertama yang sangat penting. Semakin kita memahami suatu materi, semakin kecil kemungkinan kita merasa gugup saat harus menyampaikannya. Selain itu, latihan simulasi juga dapat membantu meningkatkan kesiapan. Berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau meminta seseorang untuk mendengarkan dan memberikan masukan adalah beberapa cara yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Tidak hanya itu, membayangkan berbagai tantangan yang mungkin terjadi dan menyiapkan respons yang tepat juga akan membuat kita lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan persiapan yang matang, otak kita akan merasa lebih aman karena tahu bahwa berbagai skenario telah dipertimbangkan sebelumnya. Daripada menghindari kecemasan, mengapa tidak menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tampil lebih baik? Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah perspektif atau reframing. Alih-alih melihat kecemasan sebagai tanda ketakutan, kita bisa menganggapnya sebagai tanda bahwa kita peduli dan siap menghadapi tantangan. Banyak atlet dan seniman sukses justru menggunakan kegugupan sebagai pemicu adrenalin yang meningkatkan performa mereka. Selain itu, menggunakan mantra positif juga dapat membantu. Menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi seperti "Saya siap menghadapi ini" atau "Saya telah mempersiapkan diri dengan baik" dapat memberikan dorongan kepercayaan diri yang dibutuhkan. Fokus kita juga harus diarahkan pada tujuan utama, bukan pada ketakutan akan kegagalan. Dengan lebih banyak memusatkan perhatian pada alasan mengapa kita melakukan sesuatu, kita dapat membangun motivasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Mengelola kecemasan performa bukan hanya tentang teknik mental saat menghadapi momen besar, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat diri secara keseluruhan. Prioritaskan istirahat yang cukup, karena tidur yang berkualitas dapat membantu otak bekerja lebih baik dan mengurangi stres. Pola makan yang seimbang juga berperan penting, karena makanan bernutrisi dapat meningkatkan keseimbangan hormon dan suasana hati. Selain itu, aktivitas fisik seperti olahraga mampu melepaskan endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga membantu mengurangi ketegangan. Tidak kalah pentingnya, mencari dukungan dari teman, mentor, atau profesional juga dapat membantu kita mengelola tekanan dengan lebih baik. Saat keseimbangan hidup terjaga, kita akan lebih siap menghadapi tantangan dengan mental yang kuat dan pikiran yang jernih. Kecemasan performa bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli dan ingin memberikan yang terbaik. Dengan memahami dampak kecemasan, menerapkan teknik relaksasi, membangun kepercayaan diri melalui persiapan, serta menjaga kesehatan mental, kita dapat mengubah kecemasan menjadi energi positif yang meningkatkan performa. Sebagai refleksi, cobalah mengingat kembali momen ketika Anda merasa cemas sebelum tampil atau menghadapi tantangan. Apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Teknik apa yang bisa Anda terapkan untuk mengelola kecemasan dengan lebih baik di masa depan? Jangan biarkan kecemasan mengendalikan Anda. Sebaliknya, kendalikan kecemasan Anda dan gunakan sebagai kekuatan untuk bersinar.
Bab 10. Membangun resilience melalui kegagalan. Ada satu hal yang pasti dalam hidup. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang yang pernah mencapai kesuksesan, tanpa terkecuali, telah menghadapi kegagalan di sepanjang jalan. Namun, yang membedakan mereka dari orang lain bukanlah absennya kegagalan, melainkan kemampuan mereka untuk bangkit kembali, untuk terus maju meskipun dihantam oleh tantangan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Inilah yang disebut resilience, kekuatan mental dan emosional yang membuat kita tetap berdiri ketika dunia seolah ingin menjatuhkan kita. Bab ini akan membantu Anda memahami makna resilience, cara mengubah kegagalan menjadi pembelajaran, serta strategi untuk tetap maju dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Resilience bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkembang, dan bahkan menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan. Tidak ada jalan menuju impian yang bebas dari tantangan. Mereka yang berhasil bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk maju. Ketahanan mental ini memungkinkan seseorang untuk mengatasi rasa takut, membangun ketahanan emosional, dan terus melangkah meskipun jalan terasa sulit. Orang yang resilient memiliki ciri khas tertentu. Mereka menerima kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhan dan tidak membiarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa mereka. Alih-alih meratapi masalah, mereka berfokus pada solusi dan tetap optimis dalam setiap langkahnya. Kabar baiknya, resilience bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pola pikir yang tepat. Setiap kegagalan membawa dua kemungkinan, membuat kita menyerah dan berhenti mencoba, atau menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan dan kebijaksanaan. Kegagalan tidak pernah sia-sia jika kita memilih untuk belajar darinya. Cara terbaik untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses adalah dengan mengubah perspektif. Jangan anggap kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai langkah menuju keberhasilan. Catat setiap pelajaran yang didapat, karena setiap kesalahan memiliki nilai yang bisa dipetik untuk masa depan. Penting juga untuk mengambil tanggung jawab atas kegagalan, tanpa menyalahkan keadaan atau orang lain, karena hanya dengan demikian kita dapat benar-benar tumbuh. Salah satu contoh nyata adalah kisah Thomas Edison. Sebelum menemukan bola lampu yang berhasil menyala, ia mengalami ribuan kegagalan. Namun ia tidak melihatnya sebagai kegagalan, melainkan sebagai serangkaian percobaan yang mendekatkannya pada keberhasilan. Ia berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ketika kita mulai melihat kegagalan sebagai guru, bukan musuh, kita akan menyadari bahwa setiap hambatan hanyalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Mengalami kegagalan memang menyakitkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Langkah pertama dalam proses ini adalah memberi diri waktu untuk menerima dan memproses perasaan kecewa. Tidak perlu menekan emosi negatif, namun jangan pula berlarut-larut di dalamnya. Setelah itu, lakukan evaluasi tanpa mengasihani diri sendiri. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Ubahlah pertanyaan menjadi, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Atau, "Bagaimana saya bisa melangkah lebih baik ke depan?" Dari sini, mulailah mengambil langkah kecil untuk bangkit kembali. Tidak perlu langsung menuju keberhasilan besar, cukup fokus pada satu perbaikan sederhana yang dapat membawa kita maju. Terakhir, ingatkan diri Anda akan tujuan awal. Kegagalan mungkin mengalihkan langkah, tetapi jangan biarkan itu mengalihkan arah perjalanan Anda sepenuhnya. Tetaplah terhubung dengan alasan mengapa Anda memulai perjalanan ini sejak awal. Karena motivasi sejati seringkali berasal dari makna yang lebih dalam setiap usaha yang kita lakukan. Saat kegagalan datang bertubi-tubi, mudah sekali kehilangan semangat. Namun, mereka yang sukses adalah mereka yang tetap menjaga api dalam dirinya, meskipun keadaan terasa sulit. Salah satu cara untuk menjaga motivasi adalah dengan fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Kesempurnaan adalah ilusi, sedangkan setiap langkah kecil yang diambil tetaplah sebuah progres yang berharga. Dukungan dari lingkungan sekitar juga memainkan peran penting.
Dikelilingi oleh komunitas, mentor, atau teman yang bisa menyemangati Anda dapat membuat perbedaan besar dalam perjalanan Anda. Selain itu, membaca kisah-kisah inspiratif dari orang-orang sukses yang pernah mengalami kegagalan besar dapat memberikan perspektif baru dan keyakinan bahwa Anda juga bisa bangkit kembali. Menggunakan mantra positif adalah cara lain untuk menjaga semangat tetap menyala. Gantilah keraguan dengan kata-kata yang menguatkan, seperti "Saya lebih kuat dari kegagalan ini." Atau, "Setiap tantangan membawa saya lebih dekat ke tujuan saya." Dan jika pada suatu titik Anda merasa ingin menyerah, tanyakan kepada diri sendiri, "Mengapa saya memulai ini sejak awal?" Jawaban atas pertanyaan ini seringkali cukup kuat untuk menghidupkan kembali tekad yang sempat meredup. Dalam perjalanan menuju sukses, seringkali kita terlalu fokus pada tujuan besar, sehingga lupa menghargai langkah-langkah kecil yang telah dicapai. Padahal, merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun, dapat memperkuat motivasi dan menjaga semangat tetap menyala. Menghargai pencapaian kecil juga membantu melatih otak untuk lebih fokus pada hal-hal positif, sehingga kita lebih optimis dan terdorong untuk terus melangkah. Selain itu, ini dapat mencegah rasa frustrasi dan burnout, karena perjalanan yang panjang akan terasa lebih ringan jika kita menikmati setiap prosesnya. Ada berbagai cara sederhana untuk merayakan kemajuan. Membuat jurnal kemenangan harian, memberikan hadiah kecil bagi diri sendiri setelah menyelesaikan tugas sulit, berbagi pencapaian dengan orang-orang terdekat, atau sekadar mengingatkan diri bahwa setiap langkah maju tetaplah sebuah kemajuan. Semuanya bisa menjadi cara efektif untuk menjaga motivasi. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai garis akhir, tetapi juga tentang menikmati dan mensyukuri setiap langkah di sepanjang perjalanan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses, batu loncatan menuju pertumbuhan, dan ujian sejati bagi ketangguhan kita. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa cepat kita bangkit kembali. Resilience bukan tentang menghindari kegagalan, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sebagai refleksi, coba tanyakan pada diri Anda, apa pelajaran terbesar yang pernah saya dapatkan dari kegagalan, dan bagaimana cara saya membangun resilience dalam hidup saya? Dengan memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan, kita dapat terus maju dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Tidak masalah seberapa sering Anda jatuh, yang penting adalah seberapa cepat Anda bangkit kembali. Kesimpulan, hidup adalah perjalanan panjang yang penuh lika-liku, dan kegagalan hanyalah bagian dari peta perjalanan itu. Setiap kali kita tersandung dan jatuh, kita dihadapkan pada pilihan: tetap terbaring dalam keterpurukan atau bangkit dengan keberanian yang lebih besar. Resilience bukan sekadar bertahan, melainkan tumbuh dan berkembang dari setiap kesalahan dan cobaan. Ia adalah seni melihat peluang dalam keterpurukan, menemukan makna di balik kesulitan, dan melangkah dengan keyakinan meski jalan di depan masih kabur. Ketahuilah, tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia jika kita memilih untuk belajar darinya. Setiap kesalahan adalah guru, setiap hambatan adalah ujian, dan setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Jadi, ketika Anda menghadapi rintangan berikutnya, ingatlah ini: Anda bukan korban dari kegagalan, melainkan arsitek dari masa depan Anda. Bangkitlah, pelajari pelajaran yang diberikan kehidupan, dan melangkahlah dengan lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani. Sebab, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa jarang kita gagal, melainkan seberapa cepat kita bangkit dan terus maju.